Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Tertulis di dalam kitab Mazmur 148 ayat 13, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 148. Haleluya! Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya, pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 148. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Haleluya. Kata bijak Alkitab hari ini adalah
Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, baru-baru ini sebuah iklan televisi menampilkan beberapa ekor ikan dan binatang lain yang sedang menyanyikan The Hallelujah Chorus. Mula-mula adegan itu tampak menggelikan. Bahkan rasanya adegan itu mengusik kesucian Tuhan. Ketika ikan-ikan dan beruang coklat itu menyerukan kata haleluya. Namun, ketika saya merenungkan adegan tersebut, terbersit dalam benak saya satu bagian dari kitab suci. Mazmur 148 mengajak seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Ajakan ini berlaku untuk segenap samudera raya, binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap, mereka memuji dengan cara yang beragam. Seperti dalam paduan suara atau nyanyian jemaat di gereja pada kebaktian Minggu pagi. Ketika Anda membaca Mazmur 148, hitunglah banyaknya unsur ciptaan Allah yang diajak untuk memuji Tuhan. Di antaranya ada malaikat, bintang-bintang, segenap samudera raya, gunung, pohon, binatang, raja-raja dan pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Pemazmur berseru, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Adakah seseorang atau sesuatu yang tidak termasuk dalam ajakan itu? Tampaknya tidak ada. Mulai hari ini, bahkan di sepanjang tahun ini, biarlah setiap kita menjawab panggilan untuk memuji Allah dengan sukacita dan tak berkesudahan. Mari kita bergabung dengan segala ciptaan untuk merayakan keagungan Allah kita. Pujian hanya bagi Tuhan. Tema yang akan kita bahas adalah, pujian hanya bagi Tuhan. Pujian adalah ungkapan hati penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih setianya, kebaikannya, anugerahnya, pertolongannya, kemenangannya dan perbuatannya yang ajaib. Mazmur 148 ini ditulis sesaat setelah kepulangan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Di dalam kesibukan mereka sehubungan dengan pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah serta berbagai segi kehidupan, mereka lupa memuliakan Tuhan. Waktu mereka hanya dipakai untuk merestorasi dan membenahi tanah leluhur mereka sampai mereka lalai bahwa kewajiban mereka adalah meninggikan Allah yang telah membawa mereka keluar dari pembuangan. Inilah yang melatar belakangi penulisan Mazmur pasal 148 yang mengingatkan mereka kembali bahwa semua yang mereka alami hanya oleh karena Tuhan dan jangan sekali-kali abai untuk memujinya. Jika kita mendalami Mazmur ini, maka kita akan menemukan dua bagian ajakan untuk memuji Allah, yakni: pertama, ajakan memuji Tuhan untuk segala yang ada di langit hingga sorga. Bagian ini adalah undangan kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di langit bahkan di atas langit, di sorga, untuk meninggikan Tuhan. Malaikat-malaikat bala tentara adalah ciptaan Tuhan yang ada di surga. Benda-benda penerang dan segala yang ada di langit memiliki panggilan dan sama, yakni kewajiban untuk memuji dan memuliakan Allah. Semua unsur ciptaan Tuhan yang ada di semesta bagian ini tidak luput dari ketentuan memuji Allah. Segala ciptaan yang ada di bagian ini, berdasarkan eksistensinya berada di atas manusia. Walaupun presensi mereka di tempat tinggi,
pemazmur menyatakan bahwa Tuhan masih tetap tertinggi dari mereka. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, adalah ajakan kepada semua penghuni sorga sekalipun mereka bersama-sama dengan Allah. Namun pada hakikat mereka hanyalah ciptaan sehingga patut memuliakannya. Matahari, bulan, dan bintang adalah ciptaan Allah yang berda di langit. Bagi seluruh umat manusia, benda-benda angkasa ini sangatlah vital dalam kehidupan. Tanpa matahari siklus musim akan berubah sehingga akan merusak seluruh sistem tata surya kita. Ketiadaan sinar matahari akan menghambat begitu banyak proses pertumbuhan unsur-unsur kehidupan di bumi. Matahari menjadi satuan paling dasar untuk menentukan waktu di bumi. Tanpa gravitasi bulan, bumi akan terganggu. Bulan telah memengaruhi budaya, bahasa, ilmu pengetahuan, dan seni. Bintang-bintang yang tersusun dalam berbagai jenis konstelasi atau rasi mampu memberi tanda kepada manusia akan eksistensi ciptaan lain di luar bumi. Karena sangat besar pengaruh mereka kepada bumi, manusia sering menganggap benda-benda angkasa ini sebagai yang tertinggi dan lupa akan Allah yang menciptakan mereka semua. Namun Mazmur 148 bagian pertama mengingatkan kembali bahwa sekalipun mereka berada di atas dan sangat vital bagi manusia, mereka juga wajib memuliakan Tuhan. Hal ini juga menjadi peringatan bagi manusia bahwa tidak ada satu unsur pun yang ada di atas langit yang berkuasa selain Allah, bahwa di langit dan di atas langit adalah juga wilayah otoritas Tuhan, sehingga kepujian hanyalah untuk-Nya. Kedua, ajakan memuji Tuhan untuk segala yang ada di bumi. Pemazmur menguraikan secara detail segala ciptaan di bumi untuk memuliakan Tuhan dimulai dari ular naga dan samudera raya. Mereka adalah simbol bagian kuasa yang mengacaukan dan merusak bumi. Mereka juga mewakili kehidupan di bawah bumi. Selain itu, naga juga dilambangkan sebagai ciptaan Tuhan yang memberontak padanya. Namun pada kenyataannya, mereka juga memiliki kewajiban yang sama dengan makhluk lainnya, yakni meninggikan Tuhan. Ciptaan Allah yang lain yang menjadi penopang bagi kehidupan manusia pun tidak lepas dari tuntutan memuji Tuhan. Sekalipun bagi manusia mereka sangat penting, namun pemazmur mengingatkan kepada manusia bahwa mereka hanyalah ciptaan. Seberapapun pentingnya mereka yang menopang kehidupan kita tidak pernah layak untuk menggantikan tempat Allah sebagai pribadi yang pantas menerima pujian kita. Hanya Allah sendiri yang layak untuk ditinggikan. Ciptaan terakhir yang disebut dalam ajakan pemazmur adalah manusia. Pemazmur memulainya dengan menyebut raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Ini adalah gambaran pemazmur bagi kita yang mewakili semua golongan manusia di muka bumi. Dengan tidak memandang latar belakang, kedudukan, usia, status sosial, gender, dan pencapaian kita, pemazmur mengingatkan kesadaran kita sebagai manusia bahwa tidak ada yang membedakan kita di hadapan Allah. Kita memiliki tugas dan kewajiban yang sama sebagai ciptaan untuk memuji Tuhan. Segala yang mewakili keberadaan kita sebagai manusia bukanlah ukuran untuk meninggikan diri dan manusia lainnya. Keberadaan kita adalah bukti bahwa Allah benar-benar ada.
Dia adalah pencipta yang ajaib sehingga segenap ciptaannya wajib menyatakan syukur dan terima kasih lewat puji-pujian kepadanya. Timbul pertanyaan kita sekarang, mengapa seluruh alam semesta wajib memuji dan menyembah Allah? Ada beberapa alasan mengapa seluruh alam semesta wajib memuji dan menyembah Allah, yakni: pertama, karena Allah adalah pencipta. Melalui firman-Nya, Ia menjadikan semua, termasuk kita manusia, adalah pantas bagi sebuah ciptaan untuk bersyukur kepada penciptanya. Tidak sampai di situ, jika ciptaan itu masih ada, ia harus bergantung kepada Sang Pencipta itu. Hal yang bertolak belakang dengan kenyataan hidup kita bahwa kita masih sering mengabaikan Allah. Manusia masih suka bergantung kepada ciptaan lain yang sifatnya hanya sementara, seakan-akan Allah tidak pernah ada. Kita sering mengganti posisi Allah dengan ciptaan lainnya sehingga kita lalai memuliakan Tuhan. Kita boleh menerima segala ciptaan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita di alam semesta. Namun bukan berarti mereka dapat menggantikan Allah dalam kehidupan kita. Hanya Allah saja tempat kita menggantungkan harapan hidup, bukan ciptaannya. Kedua, karena kita telah mengalami kasih dan penebusan Allah. Manusia, sebagai bagian dari alam, telah dikhususkan Tuhan. Ia telah menjadikan kita sebagai biji mata-Nya. Artinya, manusia telah mengalami tindakan kasih Allah secara nyata dalam hidupnya. Segala yang dilakukan Allah adalah hanya untuk kebaikan manusia semata. Karya penciptaan hingga penebusan Allah kepada manusia adalah bukti nyata dan alasan bagi kita untuk memuji-Nya. Penebusan yang dilakukannya mengorbankan tubuh dan darah-Nya sendiri hanya untuk keselamatan manusia. Jika kita telah mengalami kasih Allah yang demikian, maka tidak ada alasan bagi kita dan segenap ciptaan untuk berdiam diri. Setiap saat dalam hidup harus kita pakai sebagai kesempatan untuk memuliakan Allah sebagai wujud ungkapan syukur kita kepadanya. Kita memuji-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat menggantikannya sebagai pribadi yang layak disembah. Dengan demikian, maka kita sebenarnya mengaku bahwa Allah adalah pencipta dan tempat kita bergantung, sehingga muncul kesadaran akan tanggung jawab untuk memelihara alam semesta dan segala ciptaannya. Jika kita sudah mengakui bahwa segala sesuatu di dalam alam raya dijadikannya, maka dengan sendirinya kita akan memiliki bagian untuk melestarikan lingkungan serta mengajanya senantiasa. Dengan terjaganya setiap ciptaan, maka akan ada keseimbangan ekosistem yang di dalamnya termasuk kita manusia. Keseimbangan alam semesta inilah yang mempengaruhi kehidupan kita di bumi selanjutnya. Segenap alam semesta dan isinya adalah buah karya tangan Allah yang Maha Kuasa. Segala yang ada di sorga, di atas langit, di bumi dan di bawah bumi begitu ajaib dijadikannya. Semuanya diciptakannya untuk memuliakannya. Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun ciptaannya yang berdiam diri. Seluruhnya harus memuliakan nama-Nya dengan kapasitas masing-masing dan cara yang Allah kehendaki. Renungkan, pada minggu setelah Natal ini, marilah kita dan segenap alam semesta memuji Allah, bukan hanya dengan mulut kita, namun dengan segala aspek dan dimensi kehidupan kita, khususnya lewat alam sekitar. Kita bisa memuji-Nya lewat memelihara alam semesta, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah di sembarang tempat juga merupakan hal kecil bentuk pujian kepada Allah.
Karena itu, pujilah Tuhan dengan segala tindakan yang menjaga alam ciptaan Tuhan. Semua memuji nama Tuhan. Mazmur 148 ayat 5 berkata, "Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta." Pantaslah manusia ciptaan Tuhan memuji namanya, sebab Dialah yang mencipta, memelihara, dan melindungi kita. Ajakan memuji nama Tuhan itu kita temukan dalam Mazmur ini. Mazmur ini mau mengatakan bahwa memang Tuhan itu layak dipuji. Dia yang kudus, yang menguasai cakrawala, yang perkasa dengan segala kebesarannya. Dengan apa memuji Tuhan? Tentunya dengan segala yang ada pada kita, dengan tubuh kita, melalui harta kita, dengan sikap dan perbuatan kita, melalui segala aspek kehidupan ini kita diminta untuk memuliakan Tuhan. Apa makna ajakan memuji Tuhan ini buat kita? Ajakan memuji dan menyembah Tuhan merupakan kesempatan untuk menghayati ulang kebesaran dan kemuliaan-Nya, serta terkagum-kagum akan karya-Nya yang ajaib. Kalau motivasi kita keliru, atau penghayatan kita dangkal, atau kita ternyata sedang mendua hati dengan hal-hal dunia ini yang lebih menarik daripada dengan Tuhan, kita perlu bertobat. Lantunkan ulang Mazmur ini. Mari hayati kembali penyembahan kepada Tuhan secara segar dan buka hati untuk menerima berkat-Nya. Kita harus menyadari bahwa sejak dari semula manusia dicipta dan dirancang Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Karena itu secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk memuji dan menyembah sesuatu. Sayang, tidak semua manusia memuji dan menyembah Tuhan. Malah menyembah objek yang salah, menyembah dewa-dewa, patung, binatang, pohon, gunung, batu, kuburan, matahari, dan sebagainya. Padahal tiada lain yang layak disembah selain daripada Tuhan. Adapun arti dari penyembahan adalah sikap tubuh yang menyembah sampai ke tanah yang menunjukkan suatu penghormatan, pengaguman dan kasih kepada Tuhan. Penyembahan itu tidak berbicara tentang bakat atau talenta seseorang dalam hal bernyanyi. Mungkin ada orang Kristen yang berkata, "Suaraku tidak bagus. Karena itu aku tidak bisa menyembah Tuhan, karena aku seorang penyanyi yang sudah menghasilkan album rohani maka aku harus banyak menyembah Tuhan. Karena dipercaya melayani sebagai worship leader dan singer di gereja, maka aku harus meluangkan banyak waktu untuk menyembah Tuhan." Jika kita memandang penyembahan itu hanyalah sebuah bakat atau talenta semata, maka penyembahan kita tidak akan bertahan lama. Perlu digarisbawahi di sini bahwa penyembahan itu adalah sepenuhnya tentang Tuhan. Jika kita menyadari akan hal ini, maka kita akan menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup, di mana kita akan menyembah Tuhan di segala keadaan. Baik itu susah dan senang, saat baik atau buruk, kondisi sehat maupun sakit, berhasil atau gagal, keberkatan atau krisis, atau saat ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi sekalipun. Penyembahan yang benar kepada Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu, atau saat menghadiri ibadah di gereja atau persekutuan saja, tapi dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Karena kita tahu bahwa penyembahan adalah sepenuhnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dialah yang menjadi alasan utama kita untuk tetap menyembah. Karena itu, mari memuji dan menyembah Tuhan setiap hari sebagai wujud kasih kita kepadanya.
Segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Kelahiran Yesus membawa sukacita besar bagi para malaikat, gembala, orang Majus dan kita semua pengikutnya. Saat ini kita akan diterangi tema segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Tema ini hendak menjelaskan bagi kita bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini memobilisasi semua umat manusia untuk memuliakan Allah. Pesan ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus bukanlah suatu berita yang terbatas pada kelompok atau bangsa tertentu, tetapi untuk semua orang. Kabar baik ini bersifat universal dan relevan bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kebangsaan. Misalnya saja, berita kelahiran Yesus pertama kali diberitakan malaikat Tuhan adalah kepada para gembala di ladang. Gembala-gembala, yang dianggap sebagai kelompok yang sederhana dan rendah, merespons kabar baik ini dengan sukacita dan kegembiraan. Mereka tidak hanya merayakannya sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk turut serta merasakannya. Ini menunjukkan bahwa kegembiraan dan pujian kepada Allah bersifat bersama-sama dan dapat dibagikan dengan orang lain. Dengan demikian, makna segala bangsa memuji dan memuliakan Allah adalah bahwa kabar baik tentang kelahiran Yesus adalah kabar baik universal yang mengundang semua orang untuk bersama-sama merayakannya, mengakui kasih dan kemuliaan Allah yang melibatkan semua orang, dan menemukan kegembiraan di dalamnya. Pertanyaan kita adalah bagaimanakah cara gembala memuji dan memuliakan Allah? Kitab Lukas 2 ayat 15-20 mencatat cara para gembala memuji dan memuliakan Allah setelah mereka melihat dan mengalami keajaiban kelahiran Yesus di Bethlehem. Berikut adalah cara para gembala tersebut memuji dan memuliakan Allah, seperti yang terdapat dalam teks tersebut. Pertama, para gembala berperilaku positif. Setelah menerima kabar dari malaikat tentang kelahiran Mesias, gembala-gembala langsung merespons secara positif. Mereka pergi dengan segera untuk melihat apa yang telah diumumkan kepada mereka. Respons positif ini mencerminkan ketaatan mereka terhadap pesan ilahi. Pernyataan, para gembala berperilaku positif, berdasarkan kitab Lukas 2 ayat 15 merujuk pada tindakan dan respons positif para gembala terhadap kabar baik yang diberikan oleh malaikat tentang kelahiran Mesias. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perilaku positif para gembala berdasarkan ayat tersebut. Ketaatan terhadap pesan ilahi. Para gembala menunjukkan ketaatan terhadap pesan ilahi yang disampaikan oleh malaikat. Mereka tidak ragu atau menunda, melainkan merespons dengan segera. Ketaatan ini menunjukkan kepercayaan dan kesediaan untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Tindakan cepat dan antusias. Ayat menyatakan bahwa gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat perkara yang telah terjadi, yang telah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita." Tindakan mereka sangat cepat dan penuh antusiasme. Mereka tidak hanya mendengar kabar baik, tetapi juga bertindak segera untuk melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kedua, para gembala menemui Yesus. Gembala-gembala menemukan Yesus, Maryam, dan Yosef sesuai dengan apa yang telah diumumkan oleh malaikat. Kehadiran mereka di depan bayi Yesus menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Allah yang telah memenuhi janjinya. Makna dari pernyataan, para gembala menemui Yesus,
berdasarkan kitab Lukas 2 ayat 16 adalah bahwa gembala-gembala itu secara fisik mendatangi tempat di mana Yesus dilahirkan, yang diidentifikasi sebagai palungan, dan mereka bertemu langsung dengannya. Beberapa aspek makna ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tindakan konkret. Pernyataan ini menunjukkan bahwa gembala-gembala tidak hanya mendengar kabar baik tetapi bertindak secara nyata dan langsung. Mereka pergi ke tempat yang telah diindikasikan oleh malaikat, yaitu Bethlehem, dan menemui Yesus secara fisik. Keintiman dengan keluarga kudus. Gembala-gembala itu menemui Maria, Yusuf, dan bayi Yesus dalam situasi yang intim dan sederhana, di dalam suatu tempat yang disebut sebagai palungan. Ini mencerminkan kehadiran mereka di tempat-tempat yang sederhana dan keintiman dengan keluarga kudus. Realitas kelahiran Mesias. Menemui Yesus di dalam palungan menekankan realitas kelahiran Mesias. Bukan di dalam istana megah atau tempat yang mencolok, tetapi dalam keadaan kerendahan dan kesederhanaan, sesuai dengan gambaran bahwa Mesias datang sebagai anak Allah yang rendah hati. Verifikasi dan kesaksian langsung. Gembala-gembala itu memberikan kesaksian langsung terhadap kebenaran kabar baik yang mereka terima dari malaikat. Dengan menemui Yesus secara langsung, mereka memverifikasi bahwa apa yang telah diumumkan oleh malaikat adalah kenyataan. Ketiga, para gembala berbagi kabar baik. Setelah melihat dan mengenal Yesus, gembala-gembala tidak menyimpan kabar baik tersebut untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berbagi kabar itu dengan orang lain, termasuk orang tua Yesus dan semua orang yang mendengar berita yang mereka sampaikan. Tindakan ini menunjukkan keinginan mereka untuk menyebarkan kegembiraan yang mereka alami kepada orang lain. Keempat, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Lukas 2 ayat 20 mencatat bahwa setelah kembali dari mengunjungi Yesus, para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah untuk segala sesuatu yang telah mereka lihat dan dengar. Pujian dan kemuliaan ini merupakan respons alami terhadap keajaiban yang mereka saksikan. Mereka merayakan kehadiran Mesias dengan memberikan hormat dan pujian kepada Allah. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dari pernyataan penulis kitab Lukas 2 ayat 15-20 yang membahas tema, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Terdapat beberapa pokok pikiran yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus terbuka untuk semua bangsa. Pernyataan ini mencerminkan prinsip keterbukaan dan universalitas pesan kegembiraan yang dibawa oleh kelahiran Yesus. Kabar baik ini tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu, melainkan ditujukan bagi segala bangsa. Ini menyoroti inklusivitas pesan Kristen, bahwa kasih dan keselamatan Allah terbuka untuk semua orang tanpa memandang suku, bangsa, atau latar belakang. Kedua, kita harus memberi respons positif terhadap pesan ilahi. Gembala-gembala memberikan teladan dalam merespons pesan ilahi. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bertindak dengan segera dan bersemangat. Sikap responsif ini merupakan teladan bagaimana umat harus merespons panggilan atau kabar baik yang diterima dari Allah. Ketiga, kita harus memuliakan kebesaran Allah dan kehadiran Mesias. Pujian dan kemuliaan yang diberikan oleh para gembala menunjukkan pengakuan akan kebesaran Allah dan keajaiban kelahiran Mesias.
ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan memuliakan Allah dalam setiap aspek hidup kita, terutama saat kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran-Nya. Keempat, kita harus mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Gembala-gembala tidak menyimpan kebahagiaan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berbagi kabar baik tersebut dengan orang lain. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya menikmati berkat pribadi, tetapi juga berbagi kasih Allah dengan sesama. Kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam pelayanan dan berbagi dengan orang lain. Karena itu, melalui khotbah ini, kita dapat diinspirasi untuk membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan kasih dan kebaikan Allah, merespons dengan kepatuhan dan sukacita, serta berbagi kebahagiaan tersebut dengan semua orang di sekitar kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan.
Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.